Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud al-ma'ruf bil karami wal jud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min hauli yaumil maw'ud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ma'adha'atil buruk wa sabbahatil ruhud. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarram wal muhtaram, tak lupa pemangku hajat manakib malam hari ini Kang Agung sekeluarga besar yang mudah-mudahan terus mudawamah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya zahir dan batinnya. Tak lupa para pemangku hajat manakib dan khotaman yang sama hadir, para asatidz, para sesepuh, asadar, juga yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semua juga sama diistiqomahkan oleh Allah, ditambah yakinnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berangkat ke sana, ke pusat, bahasa kita suka kerennya ya, kita akan ketemu gerbang. Ke kanan berarti parkiran, ada gedung GM, PS-nya, ada Indomaret, ada juga Hikmat. Kalau kita ke kiri, berarti kita masuk gerbang. Yang sekarang udah ada portal, nggak sembarang orang masuk. Kita ketemu pos berarti. Terus masuk, kita ketemu sekolah, jajaran sebelah kiri, temu kantor yayasan YSB juga. Terus masuk, kita ketemu deh pondok pesantren Suryalaya, kita ketemu masjidnya Nurul Asror, ada madrasah, ada Baitul Mal, ke atasnya ada makam, belum lagi rumah-rumah Ahlul Bait ataupun keluarga dari Syekh Guru Mursyid kita. Kalau orang nyeritain itu semua, kita langsung bilang itu Suryalaya. Jadi kalau Suryalaya, ya itu Suryalaya. Kalau ada nggak yang pernah ke Suryalaya? Pernah. Ya. Ditalkin di mana? Di Suryalaya. Tinggal tanya di mana. Jadi kalau ngomongin Suryalaya nggak jauh dari yang barusan. Itulah Suryalaya. Ya. Di atasnya ada kampus. Ya. Kalau bicara Suryalaya. Tapi ketika kita bicara kesuryalayaan, beda lagi judulnya. Nah, kalau kesuryalayaan belum tentu yang tinggal dekat Suryalaya juga tahu tentang kesuryalayaan. Hal ini juga berangkat ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita istiqomah dalam thariqah ini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ala wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau istiqomah pasti akan Allah kucurkan segala-galanya buat kita dengan catatan istiqomah. Tapi yang jadi masalah apa? Kesuryalayaan. Dan harus bagaimana kita tentang kesuryalayaan. Karena yang dituntut ketika sudah masuk ke dalam ajaran TKN Pondok Pesantren Suryalaya, ya satu, istiqomah. Yang lain nyusul sendiri nantinya.
Mau nggak kita mau istiqomah tergantung kita semua. Yang ditalkin sudah banyak banget, baik langsung di pusat ataupun di luar pusat, banyak. Tapi yang istiqomah belum tentu semuanya. Susahnya keistiqomahan sudah terbukti di mana-mana, termasuk mungkin diri kita juga. Awal-awal masih terombang ambing, mau yang mana nih, mau gimana nih. Kunut dalam sholat 5 waktu kita sudah banyak kenal, bahkan ada yang kunut setiap sholat 5 waktu. Tapi ketika bicara kesuryalayaan, kita harus tahu ada yang khas di Suryalaya yang gak ada di tempat lain. Bahwasanya kalau ngomongin kesuryalayaan dalam 5 waktu, kunutnya hanya 2 kali, yaitu subuh dan maghrib. Ya. Ketika dulu punya guru, lalu punya guru lagi, mereka di pesantren mereka ngobrol tentang kitab Sirajut Talibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Pun guru nanya ke gurunya, "Mama, kunaon Imam Al-Ghazali sok ngangge hadis-hadis anu ditulis dina footnote catatan kakinya Sirajut Talibin la asla lahu, dhaif, maudhu." Jadi berdasarkan kitab tersebut, hadis yang ada di kitab Minhajul Abidin padahal puncaknya karya terakhir dari Al-Imam Al-Ghazali dalam perjalanannya lahir batin, tipis kitabnya. Yang fenomenal malah Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid, tapi yang tipis malah karya terakhir Barat Pengarsa Abah. Karya puncaknya adalah Miftahus Sudur, tipis kan ya. Dibanding Fathul Mu'in jauh kemana-mana. Tapi kenapa Imam Al-Ghazali disebut oleh guru ketika dibaca, kenapa Imam Al-Ghazali suka pakai hadis la aslalahu, dhaif, maudhu bahkan. Gurunya pun guru cuma ngejawab, teka pangisot teh kumanehna ku Imam Al-Ghazali mah kapangi. Ya, disebut la aslalahu kata yang nulis kitab, kata yang ngomentarin kitab. Disebut dhaif, disebut maudhu juga oleh dia, karena dia merasa tidak menemukannya di kumpulan kitab-kitab hadis. Tapi Imam Al-Ghazali mah tahu bahwa itu betul hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada satu yang tidak dimiliki oleh sembarang ulama. Imam Al-Ghazali itu masyhur, dan itu saya percaya, apalagi sudah masuk tarekat, bahwasanya ketika beliau mau nulis hadis, satu hadis mau ditulis, beliau itu sholat dulu 2 rakaat. Tiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat, ibarat Ibrahim bin Adham mau pergi haji, mau ke Mekah, setiap 2 langkah sholat sunat 2 rakaat, tiap langkah sholat sunat 2 rakaat. Beres sholat sunat 2 rakaat, ternyata beliau langsung bisa bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan fil manam, tapi fil yaqzah, dalam keadaan terjaga kos kita. Beliau doang. Lalu beliau nanya, apakah ini dari Anda ya Rasulullah? Kalau iya, ditulis oleh beliau. Tapi kalau tidak ditulis oleh beliau. Artinya hal seperti ini sudah masyhur di kalangan para alim ulama. Tapi yang nyeritain bukan Imam Al-Ghazali,
Yang nyeritain para ulama, ada loh hadis-hadis yang seperti ini, yang orang lain nggak temu di kitab-kitab hadis, tapi ada sebenarnya. Karena kita yakin kalau kepada para wali aja kita bilang mereka la yamutuna bal ahya. Mereka para wali itu nggak mati. Mereka masih apa? Masih hidup. Buat kita mereka masih hidup. Bahkan nggak berani kita ngadain manakib. Ikhwan TKN Suryalaya nggak berani ngadain manakib bareng Suryalaya. Kita melarang diri kita, jangan. Kenapa? Karena semuanya ada di sana. Berarti saat kita ngadain nggak ada yang hadir dong. Rajanya di sana, pasukannya di sana, semua di sana hadir. Kita malah ngadain di Bogor atau penuh hadir berarti. Kalau para wali kita yakin hadir, para wali hidup, apalagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jauh lebih dari para wali. Jadi mereka, para orang-orang tertentu, memang diizinkan oleh Allah untuk berdialog, bertemu, bertatap wajah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyhur tuh Imam Al-Ghazali suka dituduh memakai hadis palsu, hadis doi, hadis la asla lahu. Padahal beliau ketemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ikhwan TKN Suryalaya kita juga percaya semua para wali, apalagi yang makomnya sudah tinggi, hal seperti itu bertemu langsung dengan baginda Rasul sudah pasti. Tinggal kita nih percaya nggak? Kenapa? Biar lebih yakin lagi sama amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dulu pernah saya sampaikan di tempat ini juga, sebelum di TKN, walaupun saya misalnya satu pesantren sama Kang Ade, gurunya satu, lalu kami keluar dari pesantren, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian kami bertemu lagi, maka dijamin amaliyah saya sama amaliyah Mang Ade akan berbeda. Tawasul yang saya pakai dengan tawasul yang Mang Ade pakai akan berbeda. Bahkan akan beda sama guru kami juga akhirnya. Itu di pesantren. Tergantung perjalanan 10 tahun kemana aja, ngapain aja. Tapi ketika kita masuk TKN Suryalaya, siapapun kita, kiai, ustadz, punya pesantren, gus, atau segala, bahkan sampai yang paling tinggi sekalipun ya. Lalu ada lagi tukang dagang, tukang kuli panggul segala macam. Begitu masuk Suryalaya, yang dikasih oleh pengersa Abah sama semuanya di awal. Maka ketika tukang kuli panggul bertawasul setelah ditalkin, kiai bertawasul, santri bertawasul, maka akan ketemu Suryalaya. Sama semuanya, nggak ada yang beda. Kita hormat sama habaib, tapi ketika mereka bertawasul beda. Apalagi udah beda marga, beda lagi tawasulnya. Tapi khas Suryalaya, inilah kesuryalayaan. Siapapun yang mimpin tawasul akan sama. Tadi Mang Nana disebut sesepuh. Yang sekarang yang paling muda di sini mimpin tawasul, sama nggak Mang Nana? Sama. Jadi akan ketahuan mana Suryalaya, mana bukan ketika tawasul. Dan bagi ikhwan Suryalaya mau gimana pun, mau tahlilan, mau syukuran, mau kematian atau segala macam, begitu tawasul harusnya pakai dong itu. Jangan pakai yang lain. Khusus buat zikir di awal cuma satu. Zikir jahar ila hadratin Nabil Mustafa, nggak ada yang lain. Beres zikir nanti 3 kali tawasul, itu yang dibaca. Disebut di situ Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, disebut di situ Syekh Abdul Karim Banten. Ciri khasnya di situ kalau zikir. Tapi di luar zikir kita bertawasul
akan ada bedanya. Bukan 3 tapi 7. Dan tidak disebut. Syekh Tolha nggak disebut. Syekh Abdul Karim nggak disebut. Itu ciri khasnya Surya Laya. Jadi udah nggak bingung lagi. Jangan begitu sama ikhwan tawasulnya Surya Laya. Begitu kumpul jeung batur bareng, yang dipakai tawasul yang lain lagi. Ini masih make kene. Nggak yakin sama guru mursid. Sok santri telaah we. Sistematis tawasul yang 7 oleh para ustaz, para santri. Sistematis tawasul yang 7 tertib loh. Berurutan semuanya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan. Enggak acakan. Justru ketika dulu sebelum ditalkin, tawasul kadang-kadang acak-acakan. Habis Rasulullah 2 tiba-tiba Tuhan saya. Nanti beres Tuhan saya ada lagi malaikat Jibril. Jadi urutannya teh kumaha ieu teh. Justru kalau emang yakin, yuk ke suryalayaan, coba kapanpun sedang tawasul pakai dong. Ya, jangan ragu lagi. Tapi ingat, yang DKM ada aturan main, zikirnya ada aturan main. Kesuryalayaan makan tampak nanti ketika zikir, nggak boleh kurang dari 165. Kalau masih kurang, can beres kesuryalayaan. Kurang lewat. Karena cuma ada 2 pilihan, tilu atau sempurna. Sempurna itu tidak kurang dari 165, itu sempurna, hitungan sempurna. Berarti kalau leuwih ti tilu tapi kurang dari 165, balik deui ka tilu berarti eta teh. Berarti sama aja dengan 3 kali. 168 Ustaz. 164 balik deui eta mah ka tilu. 100 tilu eta teh. Cuma ada 2 soalnya tilu jeung sempurna. Ini urusan kesuryalayaan. Cuma sampai tasbih yang 100 satu bundel ya sarua jeung tilu berarti. Balik deui, tilu deui. Jadi jangan kurang. Kalau jangan kurang berarti mendingan lebih. Ya. Pakai tasbih yang 100 boleh 2 putaran berarti. Berarti berapa? 200. Kalau pakai yang tasbih surya 165 1 kali putaran mangga, lebihin dikit. Supaya tidak kurang dari 165. Tapi ketika tahlilan, mimpin di umum tawasulnya pakai kita yang enggak harus 165. Itu bukan sedang amalia. Ya. Gue tilu itu mah gue. Paling atau beres tahlil ya mah ya. Lagi mimpin gitu mah bebas dah, bukan amalia kita tahlilan mah, tapi tawasulnya tetap surya. Nah, ya jangan dipakai yang lainnya mah. Jangan disengaja ngamalin yang lain dah, amalin yang suryalaya. Dulu mungkin nggak jadi masalah, Ustaz saya ngamalin ratib Idrus, ratib Sakron, Wirdul Latif, Haddad, silakan dulu. Sekarang enggak, karena nggak nyambung nanti tawasul yang dibaca di ratib dengan yang di suryalaya. Salah? Enggak salah, mereka nggak salah. Kan ulah nyalakan pengajaran, betul itu ajaran tarekat alawiyah, biarin mereka dengan itu mereka. Tapi bukan punya kita. Mangga. Ya, kayak tadi ngobrol soal sarapan. Mau sarapan bubur mangga, nasi uduk mangga. Cuma saya mangga akan. Ya, sarapan saya ya itu saya bilang tadi, itu 3 gelas. Tapi ada goloknya paling gitu. Suka saya posting di grup, ya itu yang sarapan saya. Mahal sarapan lagi. Ciri khasnya kan gitu. Balas pan mahal tak. Bedogna lebih mahal. Artinya
apa yang kita lakukan nggak harus menyalahkan orang lain. Itu ajaran Suryalaya. Tapi ini tentang kesuryalayaan. Udah yang dulu nggak apa-apa. Sekarang ya yang ini aja. Capek-capek Ustadz dulu dari pondok dapat tawasul, dapat hadarat. Nggak ada yang percuma. Semuanya lebur. Dilebur oleh pangersa Abah dalam tawasulnya. Lebih yakin lagi. Khotaman ya harus ada. Oh bisa tiap waktu sholat, alhamdulillah. Bisanya sehari sekali, alhamdulillah. Pokoknya dalam seminggu harus ada khotaman. Kapan yang bagusnya nggak dipaksa. Kalau bisa yuk Senin, Kamis. Baru tak kunaon Senin Kamis. Kita jadi ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa puasa hari Senin. Beliau cuma mengatakan bab Senin yauma wulidtu. Senin itu hari aku dilahirkan. Jadi mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diajarin sama guru mursyid. Ya. Kan punten di luar sana Wahabi nyalahin. Maulid mah kuduna puasa atuh poe Senin. Lain ceramah segala endah. Ya, dijawab sekarang sama Suryalaya. Maulid mah tuh khotaman di hari Senin ba'da asar. Ada salawatnya? Ada salawat umi dengan fi'il amar berapa kali bawa memurajimanya. Bisa rendah-rendahnya sekali dengan seberapa kali itu berapa kali tempat. Baca salawatnya komonya. Kamis kenapa khotaman? Tanya lagi ke santri, aja nggak dalil mah santri. Tapi jauh dari dalil itu yang lebih hebat adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ketika mau mencium batu Hajar Aswad, di mana umat Islam kalau mau nyium Hajar Aswad berebut, sikut-sikutan. Umar bin Khattab cuma bilang, "Hei, kamu batu, aku manusia. Manusia lebih mulia daripada batu. Kalau aku tidak melihat nabiku, kekasihku menciummu, nggak akan aku menciummu, hai batu. Jadi aku cium kamu karena nabiku menciumnya." Itu doang alasannya. Kita juga sama. Setelah tahu santri dalilnya kenapa ada apa di Kamis asar jelang malam Jumat, ada apa keistimewaannya? Udah dapat, tapi yang lebih hebat dari itu semua satu, karena pangarsa Abah, guru mursyid khotaman juga di saat itu. Jadi khotaman kita cuma satu, ngikutin mursyid, sebagaimana nyiumnya Umar bin Khattab ke Hajar Aswad, gara-gara Nabi cium Hajar Aswad. Itu doang alasan yang paling hebatnya. Tapi nggak apa-apa cari, ada apa di Kamis asar, ada apa di Kamis sore. Nah, diantaranya Rasul mengatakan pada saat itulah tu'radu a'malul mukminin. Pada Selasa Kamis itu asar Kamis itulah disodorkannya amal-amal satu minggu orang mukmin. Dan Rasul juga sama ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, karena hari Kamis hari disodorkannya amal untuk laporan seminggu sekali. Jadi rekap amalan kita seminggu sekali disodorkannya, dilaporkan kepada Allah itu pada hari Kamis. Jadi Jumat maghrib, malam Jumat maghrib itu sudah buku baru. Maka aku ingin, fa'uhibbu kata Rasulullah, maka aku ingin ketika amalanku disodorkan, wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Kita juga pengen ketika amalan kita disodorkan pada hari Kamis sore, kita sedang khotaman. Itu ciri khas Surya Laya. Nggak ada. Dulu khotaman apa yang kita tahu? Apa khotaman versi kita dulu? Baca Quran. Tamat weh. Khotaman ya. Begitu ke Suryalaya ditalkin,
Kota mancan, mus pernah 3 kali padang sana Quran mereka. Begitu, oh ini zikir khotaman, ya. Makanya ketika ada wakil talqin yang mengatakan khotaman yang paling bagus Isya. Kenapa? Nutup malam. Nggak salah juga. Makanya tadi kapan aja terserah. Pokoknya harus ada dalam seminggu kita khotaman. Yang paling bagus tadi Senin sore, Kamis sore. Karena di situ ada guru mursyid, di situ ada kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakibnya ada dulu sebelum ditalkin, sebelum kenal Suryalaya, kita udah kenal manakib. Siapa sih yang nggak kenal Tuan Syekh? Tawasul manapun pasti disebut. Kecuali mereka yang punya sentimen golongan, yang merasa bahwa wali mereka lebih hebat daripada Tuan Syekh. Tuan Syekh mah kelasnya kalah sama wali kami. Ya terserah mereka mah. Ya. Suka diadu antara Tuan Syekh dengan Fakih Muqaddam. Kita mah bukan mengadu mereka, siapa kita. Kita ikut jalur guru yang kita sebut bukan Fakih Muqaddam. Yang kita sebut adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu nurani yang bisa dibilang dialah Al-Hasan, dialah Al-Husain. 2 jalur kumpul di beliau. Ya. Manakiban dulu betul. Cuma dulu manakibannya kalau nazar baru manakib. Ingin apa-apa baru manakib. Iya, dulu seperti itu. Dulu mirip dengan duha kita sebelum ditalkin. Dulu kita duha juga gitu kan. Ada cicilan duha, punya utang duha dulu sebelum ditalkin. Berarti itu boga hutang. Begitu lunas leungit kabeh teh nya. Ujian sekolah, kuliah, tahajud beres ujian, beres tahajud lagi. Anak mau ujian, mau tes tentara, polisi, indung bapak dan tahajud. Beres anaknya diterima, beres tahajud lagi. Manakiban juga sama dulu kita gitu. Bahkan Masya Allah repot banget Ustaz. Mau manakib teh rujakeun harus ada. Riba kakak yang dibakar kudu aya cabe, bawang. Entah dari mana kita mah cuma cang-cang jujur kan. Saya mah belum ketemu di kitab kudu manakib kudu gitu belum pernah ketemu di kitab mah. Cuma betul ngikutin orang tua. Duka ya Ustaz. Membaca kitab kudu kerak segala macam, bakakak segala macam. Terus kelapa pakai bendera duit. Ya, tapi mana wah segala macam. Masya Allah. Akhirnya benar gak ada yang berani akhirnya. Dibacanya torolong hiji PK 40 dibaca kabeh. Nu ngadengekeun manggut-manggut nya. Belum. Ya Allah. Dulu seperti itu. Tapi ketika masuk TKN Suryalaya, harus ingat loh, ini mah kesuryalayaan. Jangan dibikin sama kayak di umum. Manakib Suryalaya itu amaliyah bulanan. Kalau tadi khotaman mingguan. Kalau ini amaliyah bulanan. Dia nggak bisa dipakai insidentil, nggak bisa. Dia nggak bisa dipakai buat momen-momen tertentu, nggak bisa. Nggak pernah manakib di rumah kita. Tiba-tiba kita mau muludan pas bulan Rabiul Awal. Sekalian manakib muludannya. Nggak boleh pakai manakib Suryalaya. Karena kita nggak rutin. Hebatnya manakib Suryalaya, setiap yang izin ke pangersa Abah dulu. Abah, abdi hoyong manakib. Pertanyaan pangersa Abah sederhana tapi semuanya. Jam'ul kawamil. Kesempurnaan pertanyaan ada. Emang tos siap? Segitu doang pertanyaannya. Ya, setiap ada yang mau Abah pengen buka manakib, Abah pengen mulai manakib di rumah, di masjid abdi. Pertanyaan pengenasa Abah cuma itu doang. Emang tos siap?
Masya Allah. Yang nggak ngerti soal ini asal aja. Ih, ini hayang manakib teh. Hayakeun we manakib ayo sekali dua kali leus we leungit. Nah, itu bukan surya layak yang kayak gitu. Keresepan. Makanya dulu oleh salah satu wakil talqin pengersa Bapak Nas, disebut Pak Nas karena marganya Nasution. Oleh Pak Nas itu dirancang tuh bagaimana secara perizinan. Jadi setiap mau yang buka manakib setelah ditanya oleh pengersa Abah itu penuhi izin dulu ke warga setempat, ke pengurus setempat, RT, RW, DKM harus izin. Kenapa? Karena ini sangkut pautnya nanti fitnah atau tidak. Kalau sudah izin dijelaskan kepada mereka begini-begini, ada yang komplain, mereka yang akan menjawab semuanya. Pak RT yang jawab, DKM yang akan menjelaskan. Asal kitanya hidup normal di masyarakat gaul. Jangan jadi eksklusif. Abang-abang Gusti talqin tara jamaah ke masjid. Kunaon imamna jadi talqin. Kumarek diizinan hari kitu mah. Ujungnya mah enggak jadi atuh tak manakiban teh. Dan sudah tercatat kenyataan yang benar. Ternyata soal manakib bukan soal si kaya atau si miskin. Si kaya pengennya wah. Enggak lama yang dianggap miskin leletikan manakiban 5 urang. Jadi sampai sekarang masih aja istiqomah manakib ngeureuyeuh we. Karena ini bukan bicara tentang jadi. Kalau bahasa nikah mah bukan soal wah, tapi soal sah. Sah ini loh surya layak. Manakib itu harus bulanan. Dia nggak boleh sekarang ngayakeun besok ente ngayakeun deui. Timbul tenggelam memang ku kumpul mancing. Kadang nongol kadang ente. Atau mau acara nikahan, walimahan, tiba-tiba ngundang ustaz. Manakib yuk, besok kan naik hajat ya. Kalau kita betul surya layak betul dan kita paham kesuryalayaan, bilang sama dia, nggak boleh gitu. Kalau mau tahlil aja yuk. Tawasulan, ayo tawasulan. Nggak ada manakiban buat acara gitu kan. Ya, nggak ada. Makanya surya layak nggak ada ngadain peringatan Maulid Nabi, nggak ada. Peringatan Isra Mi'raj nggak ada. Yang punya surya layak cuma manakiban. Maka begitu bulan Maulid terkaitlah semuanya ke situ. Bersatu lebur semuanya. Ya di dalam manakib itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manakib bagian dari Maulid. Orang yang bermanakib pasti Maulid, orang yang adain Maulid belum tentu manakib. Rajaban juga sama, nggak ngadain peringatan Isra Mi'raj di surya layak, bukan anti dengan bukan, tapi ini bicara istiqomah dalam ajaran surya layak. Maulidan bukan amalia surya layak, semua orang juga ngadain apa? Maulid, caranya juga beda-beda kok. Ada yang sambutan sampai 5, ketua panitia sambutan, ketua RT sambutan, ketua RW sambutan, kelurahan sambutan, ada wakil dewan sambutan lagi, semua suruh sambutan. Nggak ada di surya layak. Di Maulid kan beda-beda, baca Quran pakai sari tilawah silakan, tapi di manakib nggak ada baca Quran pakai sari tilawah. Udah baku kayak gitu tuh, jangan ada tambahan. Begitu ada tambahan berarti nggak istiqomah dalam kesuryalayaan. Pengersa Abano nggak bikin tanbih, pengersa Abano nggak bikin wasiat.
Tanbih yang dibaca bukan punya Pangsa Banom, tapi punya apa? Sepuh. Saking hormatnya Pangsa Banom, mulianya takzimnya Pangsa Banom, sama gurunya sekaligus bapaknya, beliau nggak bikin wasiat. Tiba-tiba sekarang yang ngaku muridnya bikin wasiat, lalu dibaca pada pelaksanaan manakibnya. Manakib punya siapa? Tapi Ustaz, kita mau bicara kesuryalayaan. Artinya kalau ada yang macam-macam gitu bukan suryalaya, berarti gitu aja. Gue mana manakib pakai tambah-tambahan, tapi ingat berarti mana yang suryalaya. Resiko itu. Kalau semua dibebaskan bikin, berarti tiap wilayah nambah tetap amalia. Nambah semua. Sukabumi boga. Bogor, Cianjur boga di wasiat Aang. Bogor wasiat Asadar. Wah, bahaya kalau gitu. Punten, ini kan kita bicara kesuryalayaan, nggak boleh dicampur aduk. Ustaz, tapi kan amaliyahnya sama. Kalau mau amalia sama, samain dong semuanya. Zikirnya sama, khotaman sama, manakiban juga sama. Kan yang kemarin disuruh klarifikasi juga gara-gara ada tambahan. Mau disebut. Kalau nggak ada tambahan, nggak mungkin disuruh klarifikasi. Pasti yang dituntut mengklarifikasi ada masalah berarti. Kalau nggak ada masalah, nggak ada klarifikasi, nggak ada. Orang ada yang salah kok. Kalau urusan amalia, wayana, samina, wato. Ada apa lagi di kesuryalayaan? Punten, ada tolak bala loh. Tolak bala ini khusus punya suryalaya. Waktu dijelaskan tentang tolak bala, ini mah apa kalau bahasa kita mah ngeri kalau ngebahas tolak bala. Itu mirip-mirip tumbal. Bahkan ada yang bilang, Ustaz, kos memindahkan penyakit nya karena non, karena satu lain. Kita makan seolah-olah aja nganggap sama, anggap kayak tumbal ya. Oleh karena itu ini cuma milik Pangresa Abah Anom. Ini cuma milik mursyid. Dan yang diizinkan cuma putra-putranya semua. Yang punya izin yang dikasih. Nggak sembarang orang izinin. Nggak kayak amaliyah umum. Kita dapat dari guru, kita dapat dari mama mungkin dari mama Gufron juga gitu ya. Bisa bicara bahasa Suryani. Tiba-tiba kemudian kita tulis di Facebook. Ya, aku ijazahkan kepada kalian semua. Nulis di Facebook. Kobil tuh kan loba gitu nya. Di Facebooknya Pan. Ayo kobil tuh. Nggak bisa kayak gitu. Ini mah kesuryalayaan. Kalau mau bilang langsung sama putranya. Maka dapat BI mah. Karena saya mintanya buat BI. Bukan buat pribadi. Orang buat pribadi udah di garis bawahi Pak Haji mah moal merek. Geus kitu geus teh. Sebut moal merek. Kunaon tadi dititah ku Pangresa Abah. Ayo. Enggak akan ngasih karena enggak dikasih sama Abah. Hanya yang disuruh oleh Abah yang boleh. Dotos buat BI mah enggak. Ya. Jadi izin tolak bala kalau saya ya karena ketua DKM BI hanya ada di BI. Tapi kalau kata Cep Abeng kemarin karena bicaranya punya Abah berarti BA juga sama boleh. Ada kemiripan suryalaya BI dan BA buat orang Bogor. Apa kemiripannya? Sama-sama milik Pangresa Abah. Itu doang kesamaannya. Jadi laksanakan saja di situ. Izinnya cuma itu. Seharusnya yang ditolak bala itu bukan ketika ada masalah. Ngersa guru musik ngajarin tolak bala dirimu. Tolak bala istrimu. Tolak bala untuk anakmu, untuk hartamu. Jangan ketika ada masalah baru tolak bala. Kita mati balik kadang-kadang. Gering, kerak, tolak bala. Bukan salah, boleh. Tapi kalau mau ngurutin kesuryalayaan, yuk biasakan tolak bala buat diri kita dulu.
beres diri kita bulan besok ada rezeki, tolak bala untuk istri, beres istri tolak bala untuk anak kita, ada 5 berarti 5 kali ngikutin tolak bala. Kalau sebulan sekali, ada rezeki pengen 5-5-nya langsung, tolak bala buat harta kita, tolak bala buat pekerjaan kita, boleh kan? Itu tolak bala ke surya layaan, bukan nungguan kering karena tolak bala. Itu mah ada umum, walaupun tetap ada yang seperti itu. Jadi tolak bala itu khas ke surya layaan, nggak ada yang lain. Ini mirip, ngambilnya dari Eka, ngambilnya dari kurban. Kan kurban yang terbaik 1 orang 7 kambing. Yang terbaik 1 orang 7 kambing yang terbaik. Sampai sekarang nggak ada, alhamdulillah. Acang No ayah 7 orang 1 kambing. Bawahnya 1 orang 1 unta. Bawahnya lagi 1 orang 1 sapi. Bawahnya lagi 1 orang 1 kambing. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, ari teboga-boga teuing pencit we hayam. Nah, dipakai tuh dalam tolak bala, tinggal pilih. Teboga-boga teuing mah hayam atuh. Tolak bala teh. Punya mama enggak mau domba, mau sapi, mau onta. Mau alen onta juga namanya. Di Suriah lain enggak ada tolak bala onta, yang ada sapi ya. Karena diambil syariatnya dari situ. Cuma kekhasan. Saya dengar sholat di dapil bala isya. Itu disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya percaya karena Imam Al-Ghazali juga ngalamin hal itu. Lalu pengen sahabat ngalamin, kenapa saya nggak percaya? Belum lagi sholat-sholat yang lain. Jadi kalau tapi kan kalau kita bilang ke umum pakai dalil ini jauh lagi. Ini huropat itu huropat. Bid'ah gitu juga. Haji Soleh juga disebut nanti pakai bahasa Suryani lagi nih, segala macamnya. Tapi saya yakin ketika dapat dibilangin itu kunut maghrib, ya bukan semata berdasarkan dalil. Itu udah pasti. Tapi yang lebih hebat lagi, ini langsung bimbingan Maha Mursyidnya sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada tak boleh kita ngomong ke yang lain, nggak boleh. Ya, saya kemarin dapat dari orang yang Tijani. Tarekat yang murni dari Rasulullah mah Tijani, kan? Kok jadi kayak gini bahasanya? Ya saya tahu sejarahnya. Dari Tijaninya nggak ada ke atas, langsung beliau mimpi ketemu Rasulullah atau dia yakzo pun saya percaya langsung dibimbing. Nggak apa-apa kan, boleh tuh. Tijani masuk nggak mutabarok? Masuk mutabarok. Lalu kita kalau dengar, kalau dengar nanti salat ini abah dari Rasulullah, lalu kita nggak percaya, ngapain percaya Tijani? Biar makin yakin Rasulullah masih ada. Sebagaimana kita yakin para wali ada, lebih harus yakin Rasulullah masih ada. Cuma kalau ini orang teka panggil, ngacak ya. Panggung. Kelas kita mah. Makanya bukan ngikutin Rasul kita malah disuruhnya. Ngikutin guru. Cukup ngikutin guru. Maka ketika dikasih, kalau ada Amalia ingin tidur, kalau tidur ingin mimpi ketemu Rasulullah, saya mah ada nggak sih yang bisa ngasih amalan tidur ketemu pengersa Abah? Bukan nggak mau ketemu Rasulullah, nanti dibodoh bujuri. Belum pernah kenal sama Rasulullah. Rindu mah rindu ketika disebut namanya, tapi saya belum pernah ketemu Rasulullah. Tiba-tiba ketemu, kayak jubah mancung loba di empang kita mah. Tinggal ngaku saya Rasulullah. Kasep loba orang empang kasep. Boro-boro orang empang pemain bola Iran ke kasep kemarin. Ditonton ku ibu-ibu pemain bola Iran.
main Afrika we nonton punten. Ini bicara tentang kesuryaan biar makin yakin. Jadi amalia salat sunat tuh jangan ditanya lagi deh. Ya, ada yang mirip sama umum nggak apa-apa, untuk menandakan bahwa syariat sama aja. Cuma ketika ada yang beda, itu loh khasnya suryalaya, itu loh kesuryalayaan. Ada loh Isra di luar mau ribut Isra yang duha. Ujungnya daripada ribut yang sholat sekali ya. Di suryalaya malah dilakukan dua-duanya. Isra dulu, ya, baru duha. Begitu ditanya di buku ibadah, Ustaz, kenapa di buku ibadah duha itu mulai jam 8? Coba lihat yang merah. Panduan ibadah. Ya, yang buat korban, yang inabah ya. Itu jam 9 baru ada namanya sholat duha. Saya bilang nggak mungkin nggak ada hikmah. Saya cuma husnuzon. Apa hikmahnya? Mana cat Isra mah? Isra sampai jam 8 mah. Isra yang 3 itu kan isti'adzah, terus istihara. Jam 8 malah konan. Entong ente jam 8 karaki ingat encang langsung duha. Salah kalau gitu. Nu tilu lakonan heula jam 8 kok. Seolah-olah masih dikasih kesempatan. Da ujung nama siapa? Jam 8 euy. Isra teu isti'adzah istihara duha keweng kan duha ente ageuna teh kabar tibal ente akhirnya bingung sendiri supaya makin yakin sholatnya ada dapil bala amalia sedekahnya juga ada suryalaya itu cuma punya suryalaya di umum ada ya. Lalu kalau sudah ditalkin nggak mau ngamalin salah sendiri. Bisanya dapil bala isuk supaya subuh mana teh. Pan sholat sunat fajar mah selama fajar. Baru namanya sholat sunat fajar. Ada yang bilang bukan qobliyah subuh, itu sholat sunat fajar. Artinya selama belum tulu isyamsi masih ada kesempatan untuk sholat sunat fajar yang disebut khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya itu sholat fajar. Selama masih fajar, belum terbit matahari, masih harus sholat sunat fajar. Beres sholat sunat fajar, sholat di dapil bala, baru sholat subuh. Ustaz di umum gimana? Di umum kapalang datang ke komat, dah salah mana datang apa dari? Rencanaon, sholat sunat, tetap ikutin dulu berjamaah wajib, tetap di mana-mana aula lebih utama. Beresin wajib berjamaah. Beres wajib berjamaah, pulang ke rumah. Masih fajar nggak? Masih fajar nggak? Masih fajar. Sholat sunat fajar. Sholat sunat di dapil bala. Jadi nggak ninggalin. Dalilnya tanya Ustaz. Ini Pak Ustaz tahu dalilnya. Kok bisa gitu sholat sunat fajar? Asal tahu di masjid. Jadi fitnah. Di suryalaya ya Pak dia subuh sih ya. Itu yang jadi fitnah. Padahal bukan mbak dia, orang can sholat fajarna, orang can sholat di dapil balana di rumah lah kan masih fajar, nggak ada istilah kayak gitu. Ini tentang kesuryalayan soalnya, jangan udah kayak gitu udah subuhnya berjamaah, fajarnya enggak, di dapil balanya juga enggak. Insya Allah tak yang manakib subuh tak ya, jadi mau kaganggu. Ayo manakib subuh. Hah? Sugano, wah, manakiban subuh. Kampiran. Jadi lebih yakin lagi semuanya. Oh, seperti itu. Ketika ada pelanggaran di lapangan, yuk tegur mereka. Kasih tahu mereka. Yang kemarin juga ada Ustaz, malam nanti kamar itu. Apa itu? Jadi ada Ustaz, ada khotaman. Malam takbir ya. Khotaman malam takbiran. Ya, selama ini sebenarnya nggak ada khusus khotaman di malam takbir. Hari ke malam takbiran kurang khotaman mah wajar pada Isya. Pada Isya lalu udah khotaman atuh wajar, tapi lain khusus untuk malam takbir nggak ada.
Sholat sunat yang dilakukan oleh Tuhan saya dalam kitab-kitabnya, kalau nggak ada di Suryalaya, nggak harus kita lakuin. Ada yang dulu ngelakuin amalan sholat, sebenarnya dia belum ikhwan dulu ngamalinnya. Cuma dia mengaku bahwa dia dapatnya dari gurunya, katanya di kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Tagunya Tasirul Asrar. Lalu dia tanyakan ke pangarsa Abah, abdi mah ngalakonan nu ieu. Kata pangarsa Abah, mangga. Salahnya oleh yang bersangkutan itu dianggap itulah Suryalaya, akhirnya dibejakeun ke umum. Ke ikhwan, ayo ikhwan jadi amalia ikhwan, itu salah. Ya, apapun namanya, insya Allah kita sudah ada di panduan sholat sunat, kita sudah ada di maklumat. Jadi kalau nggak ada di panduan sholat sunat, nggak ada di maklumat, tanyakan dulu, ini Suryalaya bukan? Tapi ada di kitab Tuhan saya, moal bisa orang mah ngalakonan amalan Tuhan saya mereka iraha ge. Justru yang sudah benar-benar dijadikan panduan paten apal adalah yang sudah dikerjakan oleh pangarsa Abah Anom. Itu juga sebenarnya mah itu udah di backup sama pangarsa Abah Anom deh. Sok lakonan hayang pos Abah moal bisa kayak pos Abah anu ieu ge geuning ngeluh bakal liwat balik puting teuing emang salat sunat itu pan henteu langsung sare susah nu ieu ge udangan jam 4 kaburu teh salat sunatna geus henteu urang mah ngaku we. Nah kalau kita udah banyak ngaku kekurangan, tong atuh ditambah-tambah anu lain Surya. Nah ya cukup biar ada yang nanggung jawab. Saya pernah ditanya kenapa Ustaz seperti itu, saya bilang di Qur'annya engke yauma yud'akula unasim bi imamihim. Satu imam, bukan a'immah. Setiap kita itu akan dipanggil di mana imammu, pemimpinmu. Satu. Kalau kita nganggap semua yang di pesantren dulu kita nyantri itu guru, betul, tapi bukan imam yang disebut di Al-Quran. Imam yang disebut di Al-Quran satu. Kalau bahasa tarekatnya guru mursyid, bukan guru ngaji, bukan guru kitab, bukan guru pondok. Tetap itu mah kiai saya, itu guru saya tetap. Tapi harus ada satu yang betul-betul guru lah, beneran cek Sundatnya mah guru, digugu, ditiru, segalanya kita ngikutin. Yang disebut guru sebenarnya mah mursyid, yang bisa digugu, bisa ditiru. Dan guru-guru lain, guru SD sekolah mah bang, bisa digugu, ditiru kabeh nanti. Boro-boro apa namanya, guru sekolah, ada guru pondok ya guru ngaji kadang-kadang sok pintar kode. Ayo, kurban itu adalah mempersembahkan yang terbaik, yang paling kita sayang pada kiai. Ada yang ikut pemajikan nana di imah kiai boga ayam belum dipencit dipanyaahnya tebang sayangna belum juara nasional Cianjur namanya jali di bulu nage. Masya Allah tanya jawerna ge beureum gede gitu ya. Begitu balik ceramah dineangan pan si pelung mana teh kadenge soranna teh dipencit ku umi cenah kunaon ngambek pan kata apa kamari cenah ceramah naon kurban itu dengan yang paling kita sayang. Bapak sayang kan sama pelung? Sayang, ya udah kurbanin aja kasih ke orang-orang, beres kan katanya. Pan rada berat Pak kalau guru biasa mah susah dah ustad, guru dah belum guru dah guru yang saya guru mursyid digugu, ditiru. Selain guru mursyid mah masih pakai prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Para mubalik, para wakil talqin ambil baiknya. Kalau ketahuan buruknya buang. Bukan itu yang kita ini. Karena kita udah dipakem dalam manqobat. Lamun murid kaura
kaula goreng, kaula anu alus. Alusnya guru mursyid nggak mungkin keluar dari jalur syariat. Apa yang dilakukan guru mursyid nggak mungkin keluar dari syariat Islam. Artinya ketika mubalik, wakil talqin dalam kesehariannya ada yang tidak sesuai dengan syariat, ingat, abah mah nggak gitu. Nah, hutang we urusan duit, teu kiai teu ustad. Kadang-kadang ngecewain juga di kalau hutang. Nginjem nama nih babari. Ya, punten di BI terpaksa gitu. Tiap tugas dipotong ku abdi honorna. Dah hese mayar hutangna. Kiai segitu. Golok mah pribadi mah. Ini mah hutang ke BI. Mangmul potong we. Misalnya kuduna gope, geus 2,5 potong. Bulan hareup 2,5 deui, lunas we karek gope ge. Sampai segitunya coba. Kasihan saya mah. Cuma ditagih, leuwih ambekkeun. Yang ada malah kabengkang. Tuh, saya bilang, Tuhan, ya jelema mengaku mursyid, pi moaleun mursyid. Hutang ge hese. Enggak mungkin mursyid pabelit ku hutang. Ya, makanya yang sebelah ngaku mursyid, saya dari dulu nggak percaya urusan hutang terberes manehna soalnya. Ya, cuma mudah aja nolaknya dari dulu, pan nggak percaya. Karena tahu saya urusan hutang dia nggak beres. Maka ketika ngaku jadi mursyid, pret, saya bilang. Karena saya tahu urusan hutang dia nggak beres. Ya, di sini juga saya tahu. Cuma kalau ada yang ngaku mursyid, ya ayo. Nggak mungkin mursyid kayak gitu, nggak mungkin. Ya, kembali, yuk lebih yakin lagi. Zikirnya dah, khotamannya, tawasulnya, dah jangan ragu lagi. Yang dulu lebur kok semua. Yang saya hafal juga di pondok sekarang malam alhamdulillah lupa semua. Lebur semua. Yang saya tahu sekarang mau tahlilan di warga, pakainya tawasul suryalaya. Oh, ayat itu Ustaz kadang-kadang diopernya tawasul ieu nya. Kan itu tahlilanna nya. Nu itu doa supaya amplopna adil ke bagian kabeh kan. Di umum. Saya mah mintanya apa? Tawasul aja saya. Enak tawasul mah kan. Barang jadi maca yakin nu guru ieu. Beres sudah 7 khususan yang ke-8-nya tahlil teu wae maneh. Kurang nuturkeun we geus beres ya tawasulna teh. Ya, yang penting udah. Ustaz gimana kalau kebagiannya doa doang kenapa emang enggak boleh? Enggak ada pelanggaran kok di doa. Yang penting lebih yakin lagi. Jadi kalau ngomongin suryalaya hati-hati. Ada suryalaya, ada kesuryalayaan. Kalau ke sana manakib dulu mah, mungkin sekarang masih saya percaya. Yang bawa beas, yang bawa hayam, yang bawa makanan segala macam ada datang ke suryalaya. Itu ayeuna mah yang mah mawati ditu ayeuna mah. Di mana? Di Surabaya yang Makkah, ati di mah kosong. Oh di itu orang Bogor eta mah. Orang Bogor suku sapi ge di bawah. Kan mana menang orang Suryalaya di Bogor. Oh iya betul. Ya. Artinya itu bisa terjadi. Kang Agung yang ngadain kan. Tapi ada ikhwannya, Kang Agung ngiringan. Berarti emang itu Suryalaya punya. Kang Agung ngiringan, abdi ngirim cai. Aquanya, tapi KW sumit. Tapi aqua kan yang penting. Abdi aya kerupuk Palembang saharung bawa sama ke BI, ke BA juga sama. Cuma dunia makin modern, akhirnya bukan berupa makanan barang lagi, tapi apa? Donasi, uang. Ya, TF ya. Biarin yang di BI yang ngebelanjain semuanya buat acara, tapi tetap itu namanya ngiring manakib. Balik lagi, kurban yang kemarin kurban khusus, kurban umum tetap mayat taqarrabu bihil abdu ila rabbihi. Semua yang dipakai oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Tuhannya, apa saja, kapan saja, itulah yang disebut kurban. Dan Suryalaya mengajarkan dua-duanya.
Kurban umum ada di Suryalaya, kurban khusus juga ada di Suryalaya. Suryalaya motong dari hari pertama sampai hari terakhir 4 hari, motong terus. Urang mah alhamdulillah motong mah heueuh kurban mah teu. Malah parebut. Untuk kita mencit aing mah di BBI, mana yang parebut hayang mencit. Sok atuh teh ditoel-toel acan kan. Alah, KBT nu abah nek dengan ditoel. Kalau punya saya toel. Tapi yang punya abah. Kalau udah tahu punya abah tinggal datang kan berarti. Maka kemarin panitia di BI yang datang ya dikasih. Karena tamu abah. Yang nggak datang pengen dikirim, pret, enak aja. Kurban ente yang dikirim segala. Sampai akhirnya kejadian, punten biar karakter kita biar makin tahu. Kang, aya ye saalit di BI daging kurban. Malah ditanya saya begitu ngasih tahu. Sapi embe tak? Aduh. Sedih amat yang di Masjid Abah bagaimana ditanya sapi embe. Sapi ada sekilo, aduh ditanya deh. Gusti no aduh. Ya udah saya bilang, udah ya saya alihkan buat orang lain aja ya. Dan ditega sekilo. Ya itu semangatnya, semangat nerima. Kenapa nggak semangat memberi? Padahal guru ngajarinnya semangat memberi. Lihat kalau kita manakib di Suryalaya, rumah-rumah putra pengersa Abah, kebuka semuanya yang mau makan mah. Keluarga Semua keluarga, pintunya terbuka. Yang udah pernah ke Mama Otin, makan di Mama Otin. Yang udah pernah ke Pak Wenda, ke Mama Nia, makan di Mama Nia. Belakang madrasah ada Pak Haji Baban, makan di Pak Haji Baban. Mau ke Pak Haji Dudun, makan di Pak Haji Dudun. Kenapa? Karena memang diajarkannya oleh guru mursyid semangat memberi, bukan semangat menerima. Apalagi meminta, telepon. Tad, jatah teu uing. Ya Allah, ya Rabbi. Dipalak Ustaz teh. Ketua DKMBI malah dipalak jatah teu uing. Jatah ikhwan adalah kurban yuk di masjid guru. Seperti itu sampai kemarin mimpi saya cuma mulai Cep Abeng sayangnya dibatasin. DKM mah fasilitator bukan konseptor. Keun konsep mah MPS, LDTKN, Ibu Bella. DKM mah cukup jadi fasilitator. Cuma saya pikir saya bagian ke MPS, berarti saya konseptor juga gitu ya. Saya bagian dari LDTKN, saya juga berarti konseptor juga. Tapi saya ketua DKM, berarti risetnya di kudu di mana posisinya? Tapi saya bilang mudah-mudahan GMPS udah mau maju lagi, katanya mau ngadain tabungan kurban. Jadi bukan atas nama DKM, atas nama GMPS. Biar makin semarak kurban di BI. Sugan yang sugan. Lamun aya DPC na dari GMPS kecamatan 1 nya. Berarti lamun Kota Bogor aya berapa kecamatan? Genep. Berarti genep sapi tah. Di Baitul Ilas kalau pakai LDTKN Kota Bogor kecamatan 6. Terus yang diambil dari kabupaten masuk kota kan ada. Ya kan? Jawi, Ciawi mah erek tahun hareup juga na ya. Tinggal Agung jeung Pak Ahmad. 10 misalnya ke BI, Masya Allah. Ya cukup satu kecamatan satu aja. Ya, mudah-mudahan. Tapi ini kan hanya menyampaikan seandainya itu terwujud, Masya Allah. Belum lagi cita-cita Asadar untuk membangun di Baitul Ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan tercapai. Ya, biar makin makmur lagi itu. Masjid Baitul Ikhlas, komplek Baitul makmur lagi dengan amaliyah segala-galanya. Jadi yang mau ke sana seolah-olah mengobati rindu, nggak bisa ke Suryalaya, tapi cukup ke sana. Ditunggu hari Minggu manakib di Baitul Ikhlas. Yang ingin tolak bala besok berarti yang mau bawa ayamnya ke BI, biarin dipotong di sana, darahnya jatuh ke tanahnya BI milik Pangersa Abah, sisanya guru yang itu.
bukan pengurus tapi guru karena diizinkannya cuma di situ ya. Jadi buat yang suka ngadain tolak balak di luar, yuk kita tertibkan lagi. Hanya ada di Suryalaya dan tempat-tempat yang milik pengersa Abah karena ini mutlak izinnya dari keluarga semuanya. Kalau yang pengen pribadi silakan temui Cep Daus berarti. Berek mau aku Kang Haji Dausnya ajarannya. Sadar mah mau diberek kok Kang Haji Daus. Saya yakin. Oh tinggal gitu itu kuatin. Boro-boro mencit sadar mah. Itu saja sekedar untuk mengingatkan biar lebih cinta lagi. Ya. Sama Suryalaya dan kesuryalayaan. Jadi walaupun kita tidak ada di Suryalaya, kesuryalayaan ada bersama kita. Ya, ingat walaupun kita nggak di Suryalaya, cuma ada di Banjarwangi, cuma hanya di Bugunung, tapi tetap ada kesuryalayaan. Jadi, tapi jangan di ini. Cekian Ciawi awas entongnya, nggak boleh. Cekian Ciawi, cekian Bugunung, entong tetap cekian Suryalaya. Abang-abang di Gunung langsung di majelis TKN Gunung. Musiknya salah eta teh. Awas ya. Awas sadar deh. Tetap ikutin aturan main maksudnya ya. Jangan suka nyeleneh-nyeleneh aneh-aneh nanti muncul lagi nya umur sidang gitu ya. Auzubillah min jali. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti via WA bisa, di grup juga bisa. Kalau soal keilmuan saya percaya ada orang dia nu rajin posting banyak. Posting tapi bari nawaran harga kitab. Apa bagus kan? Ilmuwan nantinya. Apa? Ada yang gitu ya. Tapi kan ada ilmunya ya. Nggak jadi masalah. Ada yang cuma pakai voice note, mabruk ayang gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.